kita tidak sangka-sangka tiba-tiba terjadi. Nah, perjalanan tadi kami pergi di gereja lama sana dulu sampai di ATM sana. Waktu kami mau balik ke sini, kami lihat di depan, di tengah-tengah, betul tengah jalan itu, seorang sedang terbaring dan handphone dia dibawa, makanan dia di situ. Dan bila saya turun, saya lihat dia punya mulut dengan hidung berbuih, dan dia sudah macam ini terlentang di situ. Dan saya tengok, kalau menurut apa yang saya pernah lihat, itu adalah sawat atau sakit babi kah? Gila babi kan itu kalau bahasa Sabah. Tapi di sini tidak disebut itu sebab lain, dia punya sebutan sawat. Dan sampai saya panggil ambulans semula. Kami sampai di sini tadi habis singgah makan, baru ambulans sampai dan dia kata sudah tidak ada apa-apa di sini. Saya bagi tahu dia, saya sudah pesan dengan itu. Tadi ada satu orang yang jaga, saya pun ke gereja juga dan saya pesan dengan itu pekerja KFC. Dia pun keluar tadi tolong. Dan saya bagi tahu dia, kamu tanya itu yang orang di KFC yang badan besar itu. Ramai orang mengelilingi tadi lah, dan saya tengok dia berdiri dan macam apa, dan kesan dia terjatuh, tiba-tiba terjatuh. Di sini ada darah di sini. Dia punya kepala tuh saya ingat yang jatuh di jalan raya. Bukan di apa, betul-betul jalan raya itu. Nah, pelayanan itu kadang-kadang ada yang kita tidak sangka-sangka. Waktu kami mau tadi itu, sebenarnya kami mau cepat-cepat sebab tadi sudah dekat 9 itu, dan sehingga breakfast lagi dan setengah praktis kita. So tiba-tiba, namun berbalik kepada kita, adakah kita siap untuk melayani mereka? Memang ada hal-hal pelayanan-pelayanan yang kita sudah tahu. Pastor tolong pergi ke sana, tolong ke sini, tolong itu, tolong ini. Itu kita memang sudah mau. Tapi ada yang tiba-tiba di depan kita tidak tahu. Nah, itu tergantung dengan siapa kita melangkah. Itu tergantung adakah kita tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Jadi saya sarankan mana yang tidak sempat datang ke ibadah minggu lepas, dengar balik setiap khotbah yang saya post. Tidak kira siapa yang berkhotbah di antara kami semua ICK. Tolong, sebab kita di gereja kita, apa yang kita khotbahkan yaitu apa yang GBM KL sedang tujui, apa yang kita sedang lalui, apa yang kita akan capai, dan apa visi-visi kita dan apa hal tuju kita, itu yang kami khotbahkan. Sebab itu kalau kamu tidak dengar, kamu akan ketinggalan dan ketinggalan dan ketinggalan. Jadi kamu tidak tahu apa yang akan berlaku nanti. Itu masalah dia. Nah, kadang kita sudah post, iya Pak, bila pula, tapi sudah berbulan-bulan di post di WhatsApp group kita, tapi masih tidak tahu. Jadi kita ikut perkembangan GBM, kita yang di sini, tidak kira kita dari denominasi apapun, kita dipersatukan Tuhan di sini. Apa yang BMG sedang lakukan kita perlu. Dan hari ini kita belajar, kalau minggu lepas itu secara saya dan Tuhan, yaitu pribadi. Nah, untuk minggu ini yaitu bahagian kedua untuk seluruh gereja. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang ada di sini, buka mata rohani kami untuk kami dapat melihat kebenaran. Buka telinga rohani kami juga Tuhan, untuk kami dapat mendengar kebenaran. Dan urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, sama bersandar penuh kepada Engkau Tuhan, agar apa yang ditabur hari ini benar-benar datang daripada hati-Mu Tuhan, untuk kami satu gereja, seluruh gereja dapat melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Dan setiap langkah kami di tahun 2024 ini adalah atas keizinan-Mu Tuhan, dan atas rencana-Mu, dan bersama dan bersatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Saya tutup bungkus tempat ini segala kuasa-kuasa iblis yang coba mencuri firman-Mu, benih firman-Mu yang ditabur hari ini, semua kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, seorang yang di sebelah sini siap dulu Lukas 10:1-2.
Nah, kita tengok satu video dulu. Video ini yang sudah ditayangkan pada 16 hari bulan 12 lalu Pastor Setiono tayangkan hari itu, dan kita lihat lagi video ini sebelum kita teruskan firman Tuhan. Siapa? Lukas 10 1 sampai 2. Oke. Nah, 3 animasi yang berbeda, tapi maksud dia hanya satu. Oke, nah seorang baca di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 2. Saya tampilkan yang apa dulu? Jangan ayat dia dulu. Seorang tolong baca ya. Lukas 10 1 sampai 2. Poin pertama kita yaitu kesepakatan. Ini antara 2 orang, ya. Kalau hari itu kita dengan Tuhan. Bahagian kedua untuk ya, oke, di situ dulu. Ya, boleh. Lukas 10 1 sampai 2. Yesus mengutus 70 orang pengikut. Setelah itu Tuhan memilih 70 orang pengikut lain dan menyuruh mereka pergi berdua-dua menggali ke setiap bandar dan tempat yang akan dikunjunginya. 2. Dia berkata kepada mereka, tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya mengangkat pekerja untuk menuai. Ya, baik. Tadi tampilkan ayatnya di dalam bahasa Indonesia. Perhatikan yang apa yang kita color itu ya, warna hijau kuning. Di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Oke, lepas itu di sana dikatakan katanya pada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, seperti tema kita tahun ini, tuaian begitu banyak sekali di luar sana sebenarnya. Nah, untuk poin yang pertama ini, kita ada 2 ayat lah. Nah, yang pertama di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 2. Ini mengenai apa yang kita baca tadi, berdua-dua. Nah, sedangkan Yesus yang kita sudah tahu dia itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang peliknya, kalau kita dari secara manusia, kenapa dia tidak ambil angka ganjil? Contoh, dia punya murid 12, dan setelah Yudas Iskariot tidak ada, dia ambil lagi, pilih lagi supaya jadi 12. Dan di sini 70.
dia mau sepasang. Maknanya itu kesepakatan. Dia mau dua orang berdua-dua. Dia bukan cakap bertiga. Dia mau dua-dua dalam 70 orang itu, jadi ada 30 lebih, 35 pasukan. Nah, ini sangat-sangat penting bagi secara kita yang melayani di sini. Untuk sebab itu kenapa di dalam gereja atau dalam dunia juga ada Perdana Menteri, ada timbalan dia. Ada Menteri Penuh, ada timbalan dia. Berdua-dua. Ada seorang ketua dan satu lagi penolong atau timbalan. Nah, di banyak sekali macam di sekolah, pengetua, timbalan pengetua atau penolong kanan. Ada dua atau berdua-dua yang sangat-sangat perlu di situ. Ada satu dia punya maksud, yaitu kesepakatan. Bagi kita juga di dalam satu gereja, kita perlu sepakat. Sebab itu kita kenapa ECK. Oke, contoh untuk tahun ini sebagai pengetahuan saya tidak mau macam terlalu ke ECK hari itu, sehingga kadang-kadang ada yang susah mau berfungsi. Nah, saya hanya beberapa yang di atas dan berdua begitu untuk satu-satu tugas, untuk satu-satu pelayanan, supaya senang kita bergerak. Kadang-kadang kalau terlalu banyak, ada hal-hal yang lain, biarlah di orang, ujung-ujung dua saja yang datang. Nah, ini yang kita mau elakkan. Apa yang saya teliti atau perlihat dalam sepanjang 20 tahun lebih kurang di BNKL, dan dalam lebih kurang 15 tahun saya pengurusi gereja. Dan pada waktu itu pastor tim yang sini, pastor di sini, dan soalnya banyak hal yang dia suruh saya berjalan begitu. Macam dia utus begini, dan kadang-kadang sampai ekon rosak pun saya yang kena marah. Kamu tidak tahu ini. Ekon rosak pun saya yang kena marah, saya pengurusi di gereja. Satu orang tidak datang, saya dan istri kalau daripada pujian menyembah itu, kami kena SMS tanya kenapa dia tidak datang. Nah, untuk kita di sini, biar kita yang berdua itu ada satu fungsi seperti mana Yesus mengutus. Kita diutus berdua, maknanya itu di sebalik itu berdua ada semuanya kesepakatan. Bayangkan kalau di dalam dunia, contoh itu pilot atau juru terbang. Nah, kalau juru terbang kata begini, nah dia punya co-pilot begini, pergi mana itu kapal terbang? Ekor rusak pun sudah tak boleh terbang, apalagi kalau itu pilot dengan co-pilot atau pembantu dia. Ini button ini, dia kata ini, jadi macam mana? Pilot pun perlu kesepakatan. Ini di dunia luar, saya tidak katakan di dalam gereja, apalagi di dalam gereja. Kita perlu kesepakatan supaya GBMKL boleh melangkah bersama Tuhan. Kesepakatan dua orang nanti bagian untuk seluruh gereja, yaitu ramai-ramai. Dan ramai orang nanti itu saya perjelaskan di bagian yang kedua. Jadi Tuhan mau sebenarnya kita sepakat. Di dalam contohnya juga minggu ini, hari Isnin Selasa, dalam Selasa lah lebih kurang. Nah, ada satu WhatsApp saya, bukan gereja kita, dia seorang lelaki ini. Saya pun tidak tahu di mana dia bekerja sekarang, tapi dia memang melayani musik. Nah, dia tanya saya, dia memang suka minta pendapat dengan saya lah. Pastor dia beritahu, dia tanya saya, macam mana pendapat pastor, dia cakap. Ini perempuan, dia cakap dia suka sama saya. Tapi dia cakap, bila saya oke, saya pun suka dia, tapi dia kata alasan dia tua dari saya. Jadi macam mana ini pastor? Macam mana saya mau tahu yang dia betul-betul daripada Tuhan? Saya beritahu dia, kalau itu pun sudah menolak, macam mana mau kawin? Betul. Kalau tidak sepakat, macam mana mau kawin? Satu tidak mau, satu mau. Saya tidak heran atau boleh dikatakan keluarga kalau mereka kawin pun akan hancur. Sebab saya sudah beritahu tahu, saya tidak setuju tahu. Kau yang mau, kau yang mau kawin dengan saya. So mungkin 2 bulan 3 bulan oke lagi, tapi lama makin tidak boleh bertahan.
Saya beritahu dia, kamu puasa lah. Saya beritahu dia 3 hari puasa. Dan dia tanya, macam mana itu puasa itu? Oh, bersihkan. Ayo, saya kerja berat, lapar lah ini. Pastor dia beritahu, ayo kamu kawin kah tidak? Saya beritahu dia, saya pun puasa demikian. Saya bawa lori lagi. Dulu saya cakap dengan dia, saya jogging lagi petang pun tidak juga saya cakap dengan dia. Oke, pastor dia beritahu. Boleh makan kah atau minum air kah, macam mana cakap dengan dia. Yang banyak pertanyaan dia lah. Bagus juga lah supaya dia lebih paham. Saya tidak tahu, mungkin tidak diajar di situ tentang hal puasa. Dan saya tidak tahu bila dia sudah puasa atau tidak. Saya belum tanya dia lagi. Ini hari salah kalau tak silap. Nah, kalau hal dalam perkawinan, kalau dengan ini yang kita mau, orang ini yang kita minat ini pun dia tidak setuju, macam mana kita mau kawin? Atau kita tidak sepakat dengan Tuhan, sangat-sangat risiko lah untuk berkawin. Risiko. Bagi saya itu, kalau kamu tanya saya, sangat-sangat risiko itu. Saya bukan katakan mesti kamu tidak bahagia. Mana tahu sebenarnya memang Tuhan ada hal-hal yang mau mereka jalani dahulu, atau ujian atau tes mereka lah. Jadi saya tidak katakan begitu, tapi sangat risiko. Nah, berdua kesepakatan. Waktu kami melayani sebelum kami pergi, kalau tiba-tiba ada orang call dan kami di rumah, di dalam kereta kami sepakat dulu. Kami berdoa, kami sepakat dulu. Dan seingat saya lah, bila kami melayani orang itu di macam contoh di rumah, di mana-mana, kami sudah doa saja dan kami sudah sepakat. Kami 3 orang sepakat dan kami sepakat dengan Tuhan. Macam belum ada lagi yang tidak settle lah. Kadang-kadang orang sakit pun orang boleh sembuh. Jadi kita sepakat, kami orang 3 sepakat dan sepakat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kesepakatan itu. Jadi saja kita sebagai satu gereja, apapun kita perlu sepakat. Berdoa kalau bila diutus nanti bulan 2 itu saya akan keluarkan nama-nama itu, dan bukan paksa kamu, tapi sebagai satu cadangan. Dan kalau semua oke, kita akan mulakan pada bulan Februari ini. Dan kelompok sel kita juga akan mulakan Februari. Kita akan update dulu nama-nama sebab ada yang baru. Jadi kita tidak mau ada yang ketinggalan dalam sel group. Nah, mari kita belajar kesepakatan. Salah satu contoh juga, minggu lepas kan kita dengar band bersaksikan. Nah, kamu dengar dia punya kesaksian, dan berkali-kali kami bagi tahu Sis Florence, istri dia, kamu pagi dia sokongan, betul lah sis. Bukan cakap biarlah aku tukar suami kamu, iya begitu, tidak. Kami bagi tahu dia, sokong suami kamu, itu yang kami bagi tahu. Jadi bila kesepakatan itu berlaku satu sama lain, bila ada sepakat itu, saya percaya apa yang kamu mau buat, kamu boleh percaya. Sama ada di dalam pekerjaan kah, di dalam studi. Contoh kalau dalam studi, nah sepakat dengan siapa? Sebenarnya kenapa ramai orang tidak boleh percaya sesuatu? Contoh dalam studi, dia tidak sepakat dengan diri dia sendiri. Maksudnya mana boleh pastor, satu orang saja mana sepakat? Maksud saya, kalau kamu sepakat dengan diri kamu sendiri, kamu berusaha belajar. Dalam musik, kalau kamu tidak sepakat dengan diri kamu sendiri, kamu tidak akan boleh kemana, kamu tidak akan kemana. Musik juga, pelajaran, pendidikan juga. Kalau kamu sepakat dengan diri kamu sendiri, kamu akan berusaha belajar. Belajar, contoh musik juga macam laling. Saya ingat dia ambil dalam 2 jam mungkin hari-hari, lebih kurang hari-hari lah dia ambil untuk dia berlatih. Balik ke rumah saja, terus keyboard, gitar semua. Dia berlatih dan berlatih. Dia sepakat dengan diri dia sendiri. Nah, kalau kita tidak sepakat dengan diri kita sendiri, kalau kita mau pandai tapi tidak mau belajar, seapa mana talenta kamu, tidak boleh. Walaupun memang talenta kamu itu tidak boleh. Jadi kita sepakat dengan diri kita sendiri, kita sepakat dengan pasangan, kita sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan rekan sepelayanan, baru kita boleh melangkah bersama Tuhan. Paham sepakat ini? Yang kedua, contoh kedua, siapkan Matius 18, 19-20. Sudah jumpa?
macam Nona sudah jumpa. Matius 18, 20. Ini lagi salah satu contoh betapa pentingnya dua orang itu. 18 sampai 20 ya. Siapa sudah jumpa boleh tolong baca. Sebaiknya yang AVB ya. Dan sini saya baca dalam TV Perjuangan Baru Indonesia. Oke, baca dengan jelas. Oke, Matius 18 ayat 19-20. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Karena apabila dua atau tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka. Amen. Oke, next slide. Lagi perhati ya yang warna kuning itu. Dan lagi aku kata Yesus berkata kepadamu, jika dua orang daripadaku di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama, di situ aku di tengah-tengah mereka. Sangat jelas, sangat-sangat jelas bahwa jika dua atau tiga orang atau dua orang itu sepakat, sangat besar dia punya kuasa. Kita setuju, saat kita setuju satu sama lain, kita boleh melangsung pernikahan. Betul, saat kita setuju satu sama lain. Seperti di awal saya katakan tadi, saat kita setuju satu sama lain, kita berdoa, kita doakan orang yang sakit. Mungkin sakit rohani juga, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita nampak dia sakit jasmani, dia sakit sini, sakit sana, tapi sebenarnya rohani dia yang sakit. Sebab itu bila kami mendoakan, kami selalu sebenarnya kami minta pengertian daripada Tuhan. Walaupun memang nampak jelas orang itu sakit jasmani atau sakit ini badan, tapi kami minta pengertian Tuhan. Ada apa sebenarnya di dalam hati dia? Ini banyak kami lakukan. Dan saat sudah kami berdoa, minta pengertian daripada Tuhan, dan Tuhan bagi satu-satu perkataan atau sesuatu lah, dan itu yang kami doakan. Orang itu boleh disembuhkan. Bila dalaman dia sudah sembuh, di luar juga akan sembuh. Nah, kenapa? Karena kita sepakat. Saat kita mendoakan, contoh kami pernah doakan orang yang kerasukan ini, saya tanya ibu bapak dia, sebelum kami doakan, adakah kamu pernah bawa ini anak acuh bapamu? Suami sepatah ada pas tak ada. Saat kami mendoakan, tak boleh terlepas. Dan apa yang roh di dalam bagi tahu, saya bukan tidak mau tinggalkan, tapi dia orang yang tak melepaskan saya. Oh, saya sudah tahu ini orang memang bohong. Lepas kami doakan, kami stop beberapa jam itu tahu sebenarnya. Dan baru istri itu kata, sebenarnya kami pernah bawa pergi bohong, padan muka. Maknanya mereka tidak sepakat dengan kami, tidak sepakat dengan Tuhan, mereka sembunyikan sesuatu. Kalau kita orang di sini, kita semua yang orang percaya, sebenarnya kalau kita doakan sekejap saja mereka boleh terlepas. Kalau benar-benar mereka itu kerasukan setan atau dibuat ilmu hitam atau dihantar itu ilmu sihir lah segala macam. Siapapun kita di sini ya, saat kita doakan orang cepat terlepas. Tapi kalau orang sendiri yang kita doakan, dia tidak mau terus terang. Dia tidak mau terus terang, dia sembunyi sesuatu, maknanya dia tidak mau. Dia tidak sepakat dengan kita. Dan kalaupun 24 jam kamu doakan, orang itu tidak akan terlepas. Berarti mana roh ini yang bagi tahu, bukan saya tidak mau, tapi mereka tidak mau lepaskan saya. Berbeda dengan satu perempuan yang saya doakan, dia kata, roh di dalam itu kata, saya sayang dia, saya tidak mau lepaskan dia cantik begini-begini. Dan bila ditangking,
roh itu boleh keluar. Sebab perempuan itu yang saya doakan itu, dia mau lepaskan. Tapi yang itu, ibu bapak dia sembunyi dengan kami. Saya tanya dulu, Bob, kita kalau kita mendoakan begitu ini, kita perlu juga tahu dia punya history, dia punya sejarah itu apa yang mereka sempat. Jadi mudah kita untuk melayani. Kita ini bukan Tuhan, tapi ada Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau mereka sepakat, dia punya syarat utama. Kalau kita mau mendoakan orang, ingat ini. Satu hari nanti kamu mau mendoakan siapa-siapa, syarat yang pertama yang sangat-sangat penting, mereka mau dilepaskan atau tidak. Kalau mereka kata iya, cepat itu cepat. Kalau mereka begini, sebenarnya lebih baik jangan doakan, buang masa kamu. Sebab dia tidak akan terlepas. Sebab walaupun roh itu mau lepas, tapi dia mau pegang. Jadi kesepakatan itu sangat-sangat penting. Waktu kita mendoakan orang, waktu dalam hal situasi banyak situasi, itu sangat-sangat penting. Sepakat dua orang. Jadi dalam hal keluarga kita harus sepakat. Di dalam hal pendidikan, dalam hal musik, kita perlu sepakat dengan diri kita. Kalau kita mau, kita percaya, kita perlu berusaha. Kalau kita, oh saya sudah doa aja, saya tak payah belajar. Hari itu exam, saya punya anak, matematik kan itu. Bayangkan tengah pemeriksaan matematika, kawan dia tidur. Dan cukup mereka tolak tidak bangun sampai lalu bagi kawan, coba kita cek lagi dia. Lepas itu pun kan ada lagi nadi, oh ini belum mati ini. Tahu berapa lama itu baru dia bangun. Saya dengar pernah kelucuan saya tengah exam itu tahu. Hari berapa, hari Rabu exam matematik. Saya rasa mungkin bila dia nampak soal itu dia terus mengantuk. Akibatnya sebab tidak belajar, tidak setuju, tidak sepakat dengan dirinya sendiri. Sampai boleh tertidur. Aduh, dalam hati saya, kalau dulu saya macam itu dulu Ciku, saya masuk Ciku sudah ambil itu apa itu pemadam sudah buang. Adakah Ciku Nolita punya murid macam itu tengah exam tidur? Ada aku pernah. Sampai Ciku tolak begini berapa kali tidak bangun. Aduh, itu betul-betul tidur mati itu kita kali, betul shock tidur itu. Jadi tidak sepakat, tidak belajar, tidak sepakat dengan diri sendiri, sampai kita tidak percaya. Jadi untuk kita boleh melangkah dan berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun ini, di dalam keluarga, di dalam gereja, pelayanan kita, di dalam contohnya dalam musik, dalam apa yang kita mau buat. Kalau hal itu individu, kita perlu sepakat dengan diri kita sendiri. Mau atau mau belajar atau tidak. Dan kalau di luar sana kita melayani satu hari nanti, kita kalau dua orang sebelum pergi perlu berdoa dulu, sepakat. Dan bila kita doakan orang, pasti saya berhenti. Kalau kita sepakat dan orang itu sepakat yang didoakan, kamu tidak akan gagal. Contohnya kalau orang itu sakit, mereka disembuhkan. Kalau mereka terikat, mereka boleh terlepas. Harus sepakat. Amin. Bagian kedua, pertama tadi poin pertama kesepakatan, yang kedua kesatuan. Nah ini kesatuan ramai orang lah. Ini saya maksudkan yang tadi lewat tadi itu ramai orang. Nah dalam Yosua 6:2 tampilkan dia punya sebenarnya Yosua 6 bukan sampai 52. Saya sudah salah type. Yosua 6:2 sampai 5. Bukan 52 lah. Yosua 6:2 sampai 5. Seorang tolong saya baca. Jangan sampai habis 52, besok pun tidak habis. Saya sudah salah apa itu yang 2 itu. So di sana pun sudah 2. Yosua 6:2 sampai 5:2 saja. Yang boleh baca. Yosua 6:2 sampai 5 saja.
Yosua 6:2-5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku telah menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan para kesatriaannya yang gagah perkasa ke dalam tanganmu. Hendaklah kamu serta semua berjuang mengelilingi kota itu satu kali, dan hendaklah hal itu dilakukan selama 6 hari. Hendaklah 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba jantan di depan tabut itu. Pada hari ke-7 hendaklah kamu mengelilingi kota itu 7 kali, dan hendaklah para imam meniup sangkakala itu. Apabila kamu mendengar sangkakala tanduk domba jantan itu dibunyikan panjang, maka hendaklah seluruh umat bersorak dengan sorakan yang nyaring. Tembok kota itu akan diroboh di tempatnya, dan hendaklah di seluruh umat itu memanjat tempat yang ada di hadapan masing-masing. Okay. Next. Oke, Yosua 6:2-5. Perhatikan apa yang saya sudah kalau akan dua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko, ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Nampakah semua prajurit? Kalau semua prajurit itu, takkan ada prajurit 1-2 orang saja, jadi ramai. Harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam, nampak itu 7 orang imam. Memang di dalam Alkitab banyak sekali angka-angka 7, 7 itu banyak sekali. Sedangkan yang Yesus mengatakan harus mengampuni 70 kali 7. Memang banyak perkataan 7. Harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 lagi, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa, itu satu bangsa pun sudah berapa ini, seluruh bangsa, memang ramai orang, bersorak dengan bersorak dengan sorak yang nyaring atau sangat-sangat kuat. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, semua prajurit, 7 orang imam, seluruh bangsa. Nah, sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting dalam satu-satu gereja kita perlu bersatu. Sama ada senior pastor yang luar biasa, sama ada mungkin kita kalau pun contohnya Philip Mantova yang senior pastor kita. Tapi kalau kita tidak bersatu, gereja itu tidak akan benar. Siapapun di sini, walaupun mungkin Yesus sendiri yang di sini, kalau kita semua tidak mau, seperti mana kalau di zaman itu kan orang Farisi, mereka hanya tahu menghakimi, mereka tidak mau bersatu dengan Yesus. Sedangkan perempuan Samaria itu yang dipergi itu yang memang sangat-sangat hidup dalam perzinahan dengan suami dan suami kami kali keberapa begitu, tapi boleh saat dia di dalam Tuhan, saat dia sadar bahwa dengan Yesus dia boleh ada pertobatan. Siapapun di sini, walaupun Yesus yang hari-hari berdiri di mimbar ini, kalau kita jemaat tidak mau sepakat dengan Yesus, kita tidak ada kesatuan untuk kita melangkah di tahun 2024, gereja ini tidak kemana. Memang gereja ini tidak kemana. Sangat-sangat penting kita bersatu dalam segala sesuatu atau segenap sudut apa yang gereja mau lakukan. Saya bagi contoh, dalam dunia bola sepak, walaupun mungkin kamu yang tidak minat bola, tapi kamu tahu kan bagaimana mereka teamwork, mereka sangat-sangat penting. Mereka ada kesatuan, mereka tidak, kalau hanya mereka tunjukkan skill pribadi mereka, mereka akan kalah. Walaupun macam di depan mata sudah orang ini yang mungkin sangat-sangat pandai. Nah, dia nampak dia punya kawan itu lebih lagi terbuka untuk jaringan gol. Dia pas bagi kawan dia.
Maknanya kesatuan pasukan itu daripada defense atau pertahanan. Dia tidak akan bawa dari bawah PT sampai di sana. Dia tidak tengok kawan kiri kanan siapa. Tidak. Dia passing sini, passing sana, passing sini, passing sana. Maknanya mereka bersatu. Baru mereka boleh menang. Walaupun mereka ada skill pribadi mereka yang sangat luar biasa. Tapi kalau mereka tidak bersatu, mereka tidak akan berjaya. Kalau sama mereka punya kekuatan. Dan yang ini tidak bersatu, yang ini hanya tunjuk skill pribadi. Yang ini bersatu. Saya beritahu kamu, walaupun mungkin yang ini kurang sedikit dia punya kekuatan, kalau mereka bersatu, mereka yang akan menang. Begitu juga dengan gereja. Kalau kita mau menang dengan iblis, kita perlu bersatu. Kalau kita mau menang daripada semua masalah, segala apa yang kita perlu tempuhi di dalam keluarga kita. Kalau sedikit-sedikit, kau punya masalah, kau yang begini, kau yang begini. Kalau suami istri, anak-anak tidak bersatu, kalau gereja kita tidak bersatu, saya tidak heran kalau keluarga kita akan porak-poranda, kalau gerejanya akan porak-poranda. Saya tidak heran itu akan terjadi. Tapi kalau kita bersatu, saya sangat yakin percaya, walaupun kita bukan jemaat yang ramai, mungkin dalam 50-60 kalau termasuk anak-anak, kalau semua ada dalam sekitar itu. Tapi kalau kita bersatu, bayangkan Christmas kita hari itu. Kalau kita tidak bersatu di dalam hal masak, saya tidak tahu berapa orang yang tidak dapat makan. Betul? Tapi walaupun kita tidak ramai dan kita bersatu masak, orang makan 2-3 kali sampai bertengkar lah, bertengkar yang positif. Kamu bawalah, saya tak boleh lah, tak boleh, nanti tak habis lah. Kamu bawalah, sampai sebegitu tahu. Jadi dia punya kunci karena kita bersatu. Pucuk ubi saya tidak tahu berapa lagi kontainer besar-besar. Sampai kita obrolan bagi bawa balik lah ini, itu ada ayam lagi. Bagi itu anjing kamu, anjing dia pun tak mau makan dia cakap. Sudah kenyang, sudah puring dengan ayam. Jadi di sini kita boleh lihat, saat kita bersatu, kita bukan menteri-menteri di sini, tidak orang yang sponsor kita makanan begini. Kalau mungkin ada tempat-tempat lain mereka yang boleh sponsor begini, kita tidak. Dengan gaji kita yang sedemikian, dan kadang-kadang macam sendiri pun kadang-kadang macam susah mau cukup. Tapi waktu itu karena kita bersatu, kekuatan semuanya berjalan dengan lancar. Seingat saya macam kita tidak pernah lagi lah macam jemput sampai satu gereja. Lebih-lebih tim pujian penyembahan mereka datang melayani kita pada Christmas. Dan ini sebenarnya kalau saya tidak silap lah, ini adalah yang paling ramai sekali. Peluang pun sudah 40 lebih orang dengan mereka yang jemputan-jemputan semua. Saya ingat tidak kurang dari 50 hingga ke 60 mereka yang jemputan kita, termasuk peluang. Dan dengan kita lagi semua, saya ingat waktu itu kursi pun 144 pun sudah tidak cukup. Anak-anak lagi duduk di kursi mereka dan sampai di luar lagi. Jadi saya tidak mungkin dalam 170 orang kita lebih kurang atau 180 hari itu. Tapi karena kita bersatu, makanan. Saya naik saja atas memang terus terang saya mula-mula macam bisa risau juga. Kemana ini? Mau kami sendiri masak 9 kilo sayap ayam, 9 kilo babi, dan itu sup itu 3 ekor ayam itu. Saya terus naik ke atas. Apa yang saya tengok makanan dulu, macam mana? Tengok, wih, ada lagi yang belum sampai pun sudah bertimbun. Kalau memang tidak habis. Nah, betul-betul siap ibadah, naik lagi balik, naik. Orang makan 2-3 kali pun masih banyak yang tertinggal. Itu bukti saat kita bersatu, kita ada kekuatan. Amin. Saat kita bersatu. Salah satu contoh lagi di dalam mahkamah. Nah, ada case-case yang sangat-sangat high profile lah. Jadi dia tak sama macam Jenaya begitu. Dia tak sama dengan case-case yang
contohnya eksiden di jalan raya. Nah, sampai mereka perlukan beberapa hakim kadang-kadang, dan biasanya itu ganjil, bukan genap dia punya hakim, ada ganjil, contohnya 3 orang atau 5 orang. Nah, untuk mengambil keputusan, mungkin orang ini mungkin dihukum gantung atau apapun, hukuman yang berat lah, khususnya hukuman yang berat. Tidak boleh hanya satu hakim yang akan buat keputusan. Dan di mana jumlah yang majority itu yang banyak, itu yang akan diikuti. Maknanya hakim yang paling tinggi, kita tidak boleh apa dia punya keputusan, pun mereka perlu kesepakatan. Baru case itu ada selesai, boleh selesai. Itu pentingnya kesepakatan. Kalau kita mau terus melangkah dengan lebih luar biasa lagi di tahun 2024 untuk penuhin jiwa-jiwa, bukan karena kita mau memperbanyakkan jemaat di GBM, jangan salah paham, tapi kita mau berlawan atau melawan dengan iblis, rebut jiwa daripada mereka untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk GBM. Dan kalau mereka di Tuhan tetap di sini, di sinilah. Dan saya harap kita tidak pikiran yang begitu, kalau saya izin di luar, istri GBM, kalau tidak dia tidak masuk surga. Jangan pikiran seperti itu. Tapi pikirkanlah, siapa yang boleh melayani orang ini dan dia boleh masuk surga dimanapun Tuhan letak. Tapi bahagian kita ialah kita perlu menuai jiwa-jiwa di luar sana. Seperti yang awal saya katakan tadi, tiba-tiba di depan mata ada orang yang perlu kita layani. Ini secara kita tidak tahu, ya tiba-tiba ada, dan siapa kita untuk melayani mereka. Yang kedua, Kejadian 11 1-9. Nah, buku pertama, Kejadian 11 1-9. Jangan cari di Wahyu. Ya, seorang tolong baca Kejadian. Nah, di bagian depan itu. Jangan cari di belakang. Bahagian paling depan cari pasal 11 ayat 1-9. Ini bukti yang kedua di dalam Alkitab bahwa betapa kesatuan itu sangat-sangat berkuasa. Oke? Boleh baca? Tolong baca. Kejadian 11 ayat 1-9. Di seluruh bumi cuma satu bahasa dan satu logat pada ketika itu. Sewaktu perjalanan mereka ke belah timur, mereka menemukan daratan di tanah Sinia, lalu menetaplah mereka di situ. Berkatalah mereka sesama sendiri, ayo kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Batu bata itu digunakan mereka sebagai pengganti batu dan lebah pula sebagai pengganti tanah liat. Seterusnya berkatalah mereka pula, ayo kita membangunkan sebuah kota raya dan membuat menara yang di puncaknya menanjak sampai ke langit. Mari kita cari nama bagi diri kita supaya kita tidak berserahkan ke seluruh muka bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk mengamati kota dan menara yang dibangunkan oleh anak-anak manusia. Maka berfirman Tuhan, sesungguhnya jika mereka yang satu bangsa dan sama bahasa pertuturan mereka sudah mula membuat sebegini, maka apa-apapun niat yang hendak dilaksanakan mereka tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Baiklah kita turun dan mencelarukan bahasa di seluruh bumi agar mereka bingung sehingga mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Demikianlah Tuhan mencerai-beraikan dan menyerahkan mereka ke seluruh muka bumi, lalu mereka berhenti menghina kota raya itu. Itulah sebabnya nama kota raya itu Babel, karena di sanalah Tuhan
mencelarukan bahasa seluruh bumi, dan dari sanalah Tuhan menyerahkan umat manusia ke seluruh muka bumi. Amin. Dia biasa bahasa Chinese, so tunggang terbalik dia punya bahasa Melayu. Kami paham Grace, don't worry ya. Oke. Nah, ini cerita tentang Menara Babel ya. Cerita ini kita selalu lah dengar sebenarnya. Nah, di situ di dalam ayat yang pertama, lihat itu yang di warna kuning, satu bahasanya dan satu logatnya. Lepas itu marilah kita bawa lagi, marilah kita. Ayat ke-6, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Nah, perhatikan itu, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Nah, coba kita lihat yang di ayat 6 ini juga, yang bagian kedua B2. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, ini sangat terbukti. Tuhan pun di sini menjelaskan kepada kita bahwa kalau mereka bersatu, tidak ada mustahil yang, tidak ada satupun benda yang mereka tidak boleh lakukan, kata Tuhan. Itu sangat jelas itu. Tidak ada yang tidak akan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, kata firman Tuhan. Ini mula-mula mereka bersatu untuk membina Menara Babel. Nah, ini sebenarnya macam mau mencabar Tuhan apa gitu, mau sampai ke langit. Nah, bila Tuhan lihat begitu, satu saja cara. Tidak perlu Tuhan tendang itu Menara Babel yang sudah dibina, tidak perlu cari itu bulldozer, tidak perlu cari itu Hitachi asing roboh. Macam kalau Dewan Bandaraya mereka cari Hitachi roboh, senang saja. Mereka kacau bilau, atau Tuhan buat mereka bahasa itu. Sebab ada yang nggak pergi, gimana? Andre, sebab itu macam bayangkan kalau cara dalam bahasa India, Nandre kan terima kasih. Lepas itu satu Nandre, lepas itu dia banyak ini dari bahasa Tamil terima kasih, tapi dia bagi batu. Macam mana itu? Betul lah. Jadi Tuhan kacau bilaukan bahasa mereka. Pada mulanya kata firman Tuhan itu satu bahasa satu logat. Nah, untuk iblis menyerang kita, untuk supaya kita, gereja kita tidak boleh melangkah kemana, dia hanya kacau bilau kaum kita. Iblis akan ada di tengah-tengah mereka dan kacau bilau. Dia buat ini, buat itu, dan sehingga kita bertengkar satu sama lain, sehingga kita tidak tahu apa yang, walaupun mungkin sekarang kita cakap bahasa, tetapi sebenarnya kalau iblis sudah kacau bilaukan kita, memang kita semua cakap bahasa masih, tapi kita tidak setuju satu sama lain, kita melawan satu sama lain, kita memberontak satu sama lain, dan sebab itu kita tidak boleh kemana. Ini maksudnya. Dia tidak boleh, kalau sekarang ini iblis tidak boleh ubah kita punya bahasa lah. Kita di sini pakai bahasa Malaysia. Iblis tidak boleh ubah itu. Tapi yang dia boleh ubah, kalau kita tidak mau hidup dan berjalan bersama Tuhan, dia ubah karakter kita, dia ubah cara kita, dia ubah banyak hal yang dia ubah daripada pribadi kita yang semuanya pada negatif, sehingga apa orang atau apa teman sebelah kita, jom kita ke situ, kita tidak mau ke situ, jom ini, kita tidak mau bagi kerjasama. Nah, di situ bermulanya gereja akan runtuh. Di situ, sebab tidak dapat setuju. Ini mereka mau Menara Babel, dan mereka sudah sepakat sebenarnya. Dan kesepakatan itu Tuhan tahu, oh ini kalau bahaya ini kalau mereka bersatu, kata Tuhan, tidak ada yang tidak mereka boleh buat. Maknanya semua mereka boleh buat. Kuasa di sebalik kesepakatan itu maksudnya Tuhan. Dan Tuhan kacau bilaukan. Nah, mereka tidak boleh lagi buat Menara Babel. Begitu juga dengan kita. Kalau iblis
Tuhan tidak akan kacau bilaukan kita. Tapi iblis boleh kacau bilaukan kita, kacau balau kita di sini, dan kita tidak boleh melangkah bersama Tuhan. Dan mungkin gereja Hujung tahun ini boleh ditutup, bukan karena pindah gereja, bukan karena pindah bangunan, tapi karena tidak ada jemaat. Semua sudah hidup masing-masing di dalam kerajaan gelap, bukan dalam kerajaan Tuhan lagi, tapi sudah lari daripada Tuhan. Kalau kita tidak bersatu, iblis akan senang menjatuhkan kita. Di awal tadi video itu hanya animasi lah. Penguin itu, kalau mereka ini penguin tidak bersatu, yang satu tetap bisa tahu separuh, yang lain kan dia macam ini. Lepas itu kan semua bikin jadi beginilah. Jadi itu ikan apa itu, ikan hiu, dia tidak boleh lagi. Tapi bayangkan ada yang di sini macam ini, senang-senang langak macam itu. Begitu juga dengan tuh semut itu. Kalau yang lain tidak bersatu dengan yang satu yang kena sedut itu, tak bisa itu semut satu. Atau yang ketam. Kalau ketam itu tidak bersatu untuk naikkan ketam-ketam mereka ini, ketamnya itu penyakit, burung akan boleh makan. Tapi mereka bersatu sehingga ikan hiu itu tidak boleh makan penguin, sehingga semut itu tidak boleh disedut, sehingga yang terakhir itu ketam itu selamat daripada itu burung. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bersatu saat kita melangkah 2024, saya yakin percaya gereja kita akan lebih lagi naik satu level. Tapi kalau kita tidak mau bersatu, kalau kita izinkan iblis untuk kacau bilaukan kita, gereja akan hancur. Kalau kita izinkan di dalam keluarga kita iblis campur tangan dan suami istri tidak sepakat, atau anak dengan ibu bapak tidak sepakat, saya tidak heran dalam keluarga itu boleh jadi kepahitan. Tapi bila kita sepakat, bukan hanya dalam keluarga kita mengalami surga, tapi kita keluar di sana, kita boleh bawa surga itu kepada keluarga lain. Ini sangat penting. Sebagai gereja, sebagai keluarga, kita perlu bersatu, bersepakat, supaya tahun ini pelayanan-pelayanan yang ada kita boleh bersatu dan kita boleh melakukan dengan baik. Dan kita bukan hanya duduk saja, dan untuk tahun ini kita akan libatkan seramai orang yang mungkin, supaya kita bukan hari Minggu kita duduk untuk kita hanya celebrate kebaikan Tuhan. Isnin sampai Sabtu kita boleh bebas melayani di sana, dan walaupun mereka tidak dapat dibawa di sini, tapi sekurang-kurangnya orang yang kita layani itu mereka akan kenal Tuhan. Itu tujuan utama sebenarnya gereja. Kalau kita yang ada percaya Tuhan, tujuan utama kita yaitu kita jadi berkat di luar sana dan mereka juga mengenal Tuhan. Itu saja simple. Kita tidak perlu pikir yang banyak-banyak gitu. Kita punya basic. Di luar sana kita boleh perkenalkan Yesus. Dan saat kalau kita sudah diutus, biar kita bersatu. Memang kita banyak alasan masing-masing lah. Seperti hari itu saya katakan hari itu, kita punya alasan masing-masing. Tapi jangan sampai alasan itu sebenarnya itu yang memerangkap kita sehingga kita tidak boleh maju melangkah. Sebagai gereja sangat-sangat dituntut untuk bersatu. Sebagai satu keluarga sangat-sangat dituntut untuk sepakat dengan suami istri atau dengan anak-anak. Baru kamu boleh buat sesuatu. Amin. Mari kita sepakat. Kita teruskan kesepakatan kita. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang kita susah mau lakukan atau kita gagal dalam tahun 2023. Tapi mari kita sepakat untuk tahun 2024 ini kita melangkah bersama Tuhan. Selagi kita masih tinggal di dalam Tuhan, selagi kita mau tinggal di dalam Tuhan, saya sangat yakin percaya setiap langkah kita adalah ada penyertaan Tuhan. Setiap langkahku, kan itu yang lagu itu. Setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan.
Tapi kalau kita tidak sepakat dengan keluarga, tidak sepakat dengan rekan sepelayanan, tidak sepakat dengan Tuhan, itu sangat-sangat berbahaya lah. Jadi saya ajak kita untuk 2024 ini, untuk kita mencapai apa kata Tuhan dalam gereja kita. Mari kita sepakat. Di dalam keluarga perlu bersepakat, di dalam gereja kita perlu sepakat. Ada sesuatu yang kita mau buat, cepat-cepat kita semua tolong menolong. Ada sesuatu yang kita perlu layani, kita cepat-cepat tolong menolong. Tadi waktu saya orang yang bandingan yang pingsan itu, yang sawan itu, adalah satu orang ini datang, orang tua, panggil polis ma, dia cakap. Tapi dia tidak mau panggil. Ada orang di sekeliling kita, suara-suara sumbang itu, yang buat mau mengganggu kita. Ini yang maksud saya. Saya sedang online dengan tuh 999 itu, lepas itu dia letak dan ada orang call saya. Dan saya pun heran macam mana dia boleh tahu saya punya nama. Mungkin dia trace melalui telepon lah. Dulu saya daftar saya punya nama, lepas itu daftar melalui company untuk kami dapatkan package. Tapi first itu saya punya daftar, memang saya punya nama. Dan orang itu terus sebut nama saya. Bahaya juga ini kalau buat panggilan palsu, terus tahu, jangan main-main ah. Tidak boleh buat panggilan palsu. Dan ini orang tua lah, saya ingat 60-an ya. Panggil polis ma, dia cakap. Ayo dalam hati saya, yulah, dah lah, you tak mau tolong. Kalau itu orang mau berdiri dan mau begini dan mau jatuh lagi balik. Dan begini dia korek dia punya mulut itu, bui semua sini. Memang mencakar juga lah waktu itu, dan saya ada macam ini tahu sudah. Jadi saya pun risau juga, tiba-tiba saya pun tekan dia punya dada, saya pun risau juga tiba-tiba dia hilang nyawa. Sebenarnya saya bukan dokter, saya tidak tahu macam mana cara untuk, dan itu saya ingat dari pihak hospital tanya, waktu tanya saya, tolong tanya dia ada kencing manis ah? Tolong tanya dia begini-begini, dan dia tanya umur dan dia apa juga, dia kata jangan bagi makan apa-apa ah, begini. Dia banyak lah dia bagi nasi apa macam bagi tahu saya supaya jangan buat ini, jangan buat itu, dan ini itu semua. Nah, kebetulan orang itu tak boleh bercakap, dia punya mulut bobui dan dia tak boleh bercakap. Bercakap dengan itu yang orang tua saya, dia tak boleh bercakap lagi yuk. Saya tidak tahu ada kencing manis atau tidak, tapi dia tidak boleh bercakap lagi. Oke. Tunggu sana dia bagi tahu. Nah, kami sampai sini siap makan, ya ada orang call saya lagi, kata sudah tidak ada apa-apa. Oh, tanya itu yang orang di dalam itu. Ya, saya pesan dengan itu pekerja KFC. Jadi tiba-tiba waktu kita melayani sesuatu atau kita buat sesuatu untuk Tuhan, jangan heran kalau ada orang di sekeliling kita yang cakap kata-kata negatif. Jangan heran. Ini maksud saya. Waktu kita mau balik kepada Tuhan, waktu kita mau begini begitu, dan memang itu rencana Tuhan, jangan heran kalau ada kata-kata dari sekeliling kita seperti mana yang lelaki itu tidak mau apa bangsa, tidak mau bagi tahu apa bangsa dia lah. Tapi yang kena ini saya ingat orang Melayu yang kena tadi. Kemudian ada telepon dia saya tengok dia orang Melayu lah. Jadi ada sekeliling kita sedang buat sesuatu dan ada suara-suara sumbang di sekeliling kita. Jangan kita terpedaya. Kita mau mau contohnya sangat simpel lah dalam hal pertobaran. Kita mau bertobat. Oh, ada orang ejek-ejek lah begitu itu seperti mana lelaki tadi itu suara sumbang dengan saya. Panggil polis mah, orang sakit tapi mau panggil polis, kenapa? Lebih baik panggil ambulans. Dan saya bukan panggil ambulans, saya bagi tahu orang begini masalah. Oke, saya akan sambungkan atau minta orang ini call you, dia cakap. Dan bukan polis yang call saya, tapi dari hospital. Dia kata dia akan hantar ambulans. Jadi waktu kita buat sesuatu untuk Tuhan, waktu kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, akan ada suara-suara sumbang yang buat kita down balik. Ingat itu. Sampai kalau kita tidak sadar, kita boleh akan jadi turun. Kita akan down. Jadi ingat, ini pesan Tuhan apa yang saya dapat tadi daripada peristiwa tadi itu. Waktu kita buat sesuatu untuk kita melangkah di tahun 2024 ini,
kita mau buat sesuatu untuk Tuhan, kita mau mungkin upgrade diri kita, ada suara-suara sumbang. Contohnya dalam musik, you tidak pandai lah, mana yo begini, chord pun sumbang begini, cara petik pun tabel pun semua, biar yang penting kamu sepakat dengan diri kamu belajar dan belajar dan belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Nah, saudara tidak layak, jangan risau, habis sudah. So, waktu kita melangkah bersama Tuhan tahun 2024, yang sangat penting beberapa hal ini. Pertama, kita perlu sepakat dengan orang yang Tuhan utuskan untuk kita bersama-sama. Yang kedua, kita sebagai satu gereja, kita teruskan, orang kata tradisi, kesepakatan kita. Kita teruskan hal yang positif ini, kita terus bersatu, supaya apa yang gereja mau buat, kita boleh lakukan, dan kita boleh pergi jauh. Yang ketiga, kalau ada suara-suara sumbang di sekeliling kita, yang suara sumbang itu yang bukan positif, sebenarnya itu negatif, hanya ignore atau biarkan saja, jangan layan. Biar kita dengar suara Tuhan. Bila kita dengar suara Tuhan daripada dengar suara orang yang menjatuhkan kita. Kadang orang yang begini ada sekeliling kita, sebenarnya mereka cemburu dengan kita tahu waktu kita, bagaimana mereka kita boleh bangkit, bagaimana kita boleh balik kepada Tuhan, bagaimana kita keluarga kita bahagia. Kadang-kadang ada suara-suara sumbang itu sebenarnya bukan apa, tapi tujuan mereka sebenarnya mereka cemburu dengan apa yang kita buat atau keluarga kita. Jadi mereka keluarkan suara-suara sumbang, suara-suara yang mau kita down sebenarnya. Jadi elak semua itu, oke? Jangan layan hal-hal yang seperti itu, biar kita dengar suara Tuhan. Amin. Mari main musik. Siapkan lagu Kemanakah Aku Harus Pergi.